Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pagi itu langit mendung menggantung rendah di atas atap-atap rumah di pinggiran kabupaten. Udara lembab masuk melalui celah-celah dinding rumah bambu milik Anita. Di dalam, 4 anak sedang duduk mengelilingi meja kecil, makan nasi putih dengan garam. Tak ada lauk, tak ada sayur. Hanya nasi yang masih hangat dan senyuman palsu yang dipaksakan agar mereka tidak bertanya lebih jauh. Anita duduk terdiam di sudut dapur, mengenakan daster lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Usianya baru 33 tahun, tapi garis wajahnya sudah menunjukkan kelelahan yang biasanya dimiliki perempuan berumur jauh di atasnya. Rambutnya diikat seadanya. Tangan kurusnya sibuk mengaduk-aduk air cucian beras. Ia menghela napas panjang, menatap kalender yang tergantung di dinding. Tanggal 14. Sudah lewat seminggu sejak ia menerima kiriman uang dari suaminya, Suroso, yang merantau di Jakarta sebagai buruh bangunan. Uang itu hanya cukup untuk membeli beras 5 kg, sabun batang, dan minyak goreng. Sisanya habis untuk utang di warung sebelah. Aku udah kelas 1 SMP. Loh, teman-teman udah pada beli sepatu baru. Sepatuku udah bolong. Rengek si sulung. Farel, tempo hari. Anita hanya bisa mengangguk pelan saat itu. Rasanya hati seperti ditusuk. Tapi dari mana ia bisa dapatkan uang lebih? Sejak menikah muda pada usia 19, Anita tak pernah benar-benar menikmati masa-masa santai sebagai ibu rumah tangga. Anaknya 4, dengan jarak usia tak terlalu jauh. Suaminya dulu sempat bekerja sebagai sopir angkot, lalu banting setir menjadi tukang bangunan di Jakarta demi upah harian yang sedikit lebih tinggi. Suroso pulang hanya 3 bulan sekali, bahkan kadang bisa 6 bulan tak menampakkan diri. Kiriman uangnya pun tak pasti. Pernah dalam sebulan, tidak ada uang sepeser pun yang dikirim. Anita pernah mencoba jualan gorengan, tapi bahan-bahan mahal dan tidak ada yang membantu menjaga anak-anak saat ia sibuk membuat adonan. Ia pernah melamar jadi buruh cuci pakaian di rumah tetangga, tapi bayaran harian hanya cukup untuk beli 2 bungkus mie instan. Kalau begini terus, anak-anakku bisa putus sekolah, bisiknya lirih malam itu, menatap ke arah kasur kapuk yang digelar bersama keempat anaknya di ruang utama. Pagi itu, setelah menyapu halaman dan mencuci piring, Anita berjalan ke pasar desa. Ia membawa 2 bungkus plastik kosong, 1 untuk beli sayur sisa, 1 lagi untuk harapan. Tapi sayur sisa pun hari itu tak ada. Ia duduk sejenak di pojokan pasar, mendinginkan badan. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya. Anita? Anita, kamu ya? Suara itu terdengar ceria. Anita menoleh. Seorang wanita berkerudung rapi dengan make-up tipis dan senyum cerah berdiri di depannya. Desi. Anita agak ragu, lalu matanya membulat. Desi, ya ampun, kamu sekarang cantik banget. Desi tertawa. Mereka berpelukan singkat. Dulu mereka teman sekolah di SMP. Sama-sama anak petani. Sama-sama bercita-cita menjadi guru. Tapi hidup membelokkan arah keduanya. Desi menikah dengan pria yang kemudian membuka usaha kecil-kecilan dan kini tinggal di perumahan klaster elit di kabupaten. Kamu sehat, Nit? Tanya Desi sambil duduk di sebelahnya. Kok kamu kelihatan kurusan, ya? Anita tersenyum kaku. Ya begitulah. Suami jarang pulang. Anak-anak butuh banyak. Saya sekarang kerja serabutan. Apa aja yang penting halal. Desi tampak berpikir sejenak. Nit, ini kebetulan banget. Di perumahan tempat aku tinggal, ada keluarga lansia yang lagi cari pembantu. Tapi bukan pembantu berat. Kok? Cuma bantu bersih-bersih dan masak. Mereka tinggal sama 2 anaknya. Tapi yang muda-muda itu kerja di kota. Jadi rumah sepi terus. Anita langsung menatap Desi dengan mata penuh harap. Serius, Des? Iya, orangnya baik-baik. Nenek dan kakek, gak banyak tuntutan, gak usah nginap, datang pagi, pulang siang, bayarannya juga lumayan.
Mereka tinggal di ujung klaster, rumah paling besar. Aku bisa kasih alamatnya sekarang juga. Anita mengangguk cepat, seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Sepulang dari pasar, Anita tidak langsung ke rumah. Ia duduk sejenak di musola kecil dekat gang rumahnya, membuka lipatan kertas yang diberikan Desi. Di situ tertulis alamat rumah lengkap, serta nama keluarga, Bapak dan Ibu Suryo Martono. Anita mencatat jam kerja. Masuk pukul 7 WIB, pulang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Libur, hari Minggu, gaji, Rp75.000 per hari. Diberikan setiap hari kerja selesai. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia menghitung, jika kerja 6 hari seminggu, bisa dapat Rp1.800.000 sebulan. Itu cukup untuk makan, beli sepatu Farel, dan bayar uang sekolah si kembar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Anita tidur lebih tenang. Ia memberitahu anak-anaknya, dan mereka menyambut dengan gembira meski tidak benar-benar paham. Pagi esoknya, Anita bangun sebelum adzan subuh. Ia menyiapkan sarapan seadanya untuk anak-anak, bubur nasi encer dengan garam. Ia mengikat rambutnya, mengenakan baju bersih terbaik yang ia punya, dan menyiapkan tas kecil berisi lep tangan dan buku doa. Ia menitipkan anak-anak kepada tetangga sebelah yang juga punya anak kecil, lalu berangkat ke alamat yang diberikan Desi. Perjalanan dari rumah ke perumahan klaster memakan waktu sekitar 25 menit dengan naik ojek. Saat sampai di depan gerbang, ia menunjuk alamat yang tertulis di kertas. Satpam yang berjaga hanya mengangguk, tidak banyak bertanya. Rumah yang di ujung, Bu. Lurus terus. Nanti kelihatan. Besar sekali rumahnya. Anita berjalan menyusuri jalanan perumahan yang bersih dan rapi. Beberapa rumah terlihat mewah, dengan pagar tinggi dan mobil mahal di garasi. Tapi yang di ujung jalan, rumah itu jauh lebih besar. 2 lantai, bercat krem keemasan, dengan halaman luas dan pagar besi hitam yang terbuka sedikit. Jantung Anita berdegup kencang. Ia merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Tapi semangat dalam dirinya menutupi rasa ragu. Ia melangkah masuk dan mengetuk pintu. Langkah Anita sedikit ragu saat ia melewati pagar rumah besar di ujung klaster. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti jalanan perumahan, membuat rumah-rumah tampak seperti lukisan yang belum selesai. Tapi rumah yang satu ini, yang berdiri di paling ujung, di antara pohon besar dan pagar besi hitam, tampak jelas. Kuno, tapi megah. Dindingnya bercat krem yang sudah sedikit mengelupas di beberapa titik, namun tetap memberi kesan anggun. 2 pilar besar menjulang di sisi pintu utama, dan jendela-jendela tinggi berjajar rapi di lantai atas. Rumah itu terasa seperti sisa-sisa kejayaan masa lalu. Anita berdiri sejenak di depan pintu kayu jati yang besar. Ia merapikan kerudungnya, menata napas, lalu mengetuk pelan. Tok tok tok. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka dengan bunyi engsel yang sedikit berdecit. Seorang wanita tua muncul di ambang pintu. Rambutnya telah sepenuhnya memutih dan disanggul rapi. Kulit wajahnya penuh keriput, namun bersih dan bersinar aneh. Mata tuanya cekung namun tajam, menatap Anita seakan bisa menembus pikirannya. Selamat pagi, Nak. Kau pasti Anita, katanya pelan. Suaranya serak namun ramah. Iya, Bu. Saya disuruh kemari oleh Bu Desi. Wanita tua itu tersenyum. Masuklah, kami sudah lama menunggu. Anita melangkah masuk ke dalam rumah. Lantai marmer dingin menyentuh telapak kakinya yang hanya beralas sandal tipis. Aroma kamper dan bunga melati langsung menyergap hidungnya. Interior rumah itu sangat rapi, hampir seperti museum. Meja kayu ukiran klasik, vas-vas porselen Tiongkok tua, lukisan-lukisan besar dengan bingkai emas tergantung di dinding. Di tengah ruang tamu, seorang pria tua duduk di kursi goyang, membaca koran. Tubuhnya kurus namun tegap, rambutnya putih tipis, dan kulitnya pucat. Ia melirik sebentar, lalu mengangguk pelan. Selamat datang, Enduk, katanya tanpa melepas korannya. Iya, Pak.
Terima kasih sudah menerima saya bekerja. Jangan terlalu banyak basa-basi. Rumah ini perlu tangan bersih, ujarnya datar, lalu kembali membaca. Wanita tua, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Ibu Suryo, mengantar Anita berkeliling rumah. Ruang tamunya luas. Ada ruang makan formal yang tak pernah digunakan, dapur tua dengan perabotan antik, serta halaman belakang yang ditumbuhi rumput tinggi. Kau hanya perlu membersihkan bagian dalam rumah. Jangan ke lantai 2. Dan jangan sentuh kamar anak kami. Mengerti? Ujar Ibu Suryo. Anita mengangguk. Peraturan itu terdengar aneh. Tapi ia tak ingin menolak. Pekerjaan hari itu cukup ringan. Ia menyapu ruang tamu, mengepel lantai, membersihkan debu di perabotan, dan membantu memasak nasi dan sayur bening. Tak ada yang terlalu berat. Ibu Suryo hanya duduk mengawasi dari ruang makan, sesekali memberi arahan dengan suara datar. Selama bekerja, Anita merasa ada yang aneh dengan suasana rumah. Meskipun besar, rumah itu terlalu sunyi. Tidak terdengar suara televisi, tidak ada musik, bahkan jam dinding pun seperti berhenti berdetak. Tak ada suara dari luar. Padahal rumah ini berada di perumahan yang seharusnya ramai. Saat ia menyapu lorong yang mengarah ke dapur, ia melirik ke arah tangga yang menuju lantai 2. Gelap. Tirai jendela di sana tertutup rapat. Udaranya lebih dingin dari ruangan lain. Ia sempat ingin naik untuk sekadar melihat-lihat, tapi teringat larangan tadi. Hari itu Anita pulang sekitar pukul 13. Seperti yang dijanjikan, Ibu Suryo memberinya uang tunai, 3 lembar 50 ribuan, terlipat rapi dalam amplop kecil. Besok datang lagi. Ya, Enduk, kami senang kalau kau tetap, kata Ibu Suryo sambil menutup pintu perlahan. Anita tersenyum senang. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Ia berjalan keluar perumahan dengan langkah ringan. Tapi saat ia melewati rumah-rumah lain, ia merasa beberapa penghuni memandanginya dari balik jendela. Ada yang buru-buru menutup tirai. Ada yang hanya menunduk dan menghindari tatapannya. Ia sempat melambaikan tangan ke ibu-ibu yang sedang menyiram tanaman, namun tak ada balasan. Hanya tatapan aneh yang penuh tanya. Bahkan satpam yang berjaga di pos depan memalingkan wajah saat Anita hendak menyapa. Perasaannya mulai tidak enak, tapi ia mencoba mengabaikannya. Mungkin karena ia orang baru, pikirnya. Anita kembali bekerja keesokan harinya. Dan esoknya lagi. Dan hari-hari selanjutnya. Setiap pagi ia datang pukul 7. Membersihkan rumah yang anehnya tidak pernah terlalu kotor. Ia menyapu ruangan yang tak pernah terisi debu, membersihkan perabotan yang tampak seperti tidak pernah disentuh, dan memasak untuk 2 orang tua yang nyaris tidak pernah menyentuh makanan. Ibu Suryo dan Pak Suryo hanya duduk. Sesekali berbicara, tapi seringnya hanya diam. Bahkan saat makan siang, mereka hanya duduk di meja makan, menatap piring masing-masing tanpa benar-benar menyentuh sendok. Rumah itu tetap sunyi. Tidak ada suara burung dari luar. Tidak ada suara mobil, suara motor, bahkan suara angin. Dan Anita mulai terbiasa. Sampai suatu hari, saat ia sedang mengepel ruang tamu, ia melihat anak kecil berlari melintas di lorong, bayangan cepat yang hanya muncul sejenak, lalu lenyap di tikungan tangga. Anita berdiri terpaku, pel lantai masih di tangan. Jantungnya berdetak cepat. Namun ketika ia tanya pada Ibu Suryo, wanita tua itu hanya menoleh pelan. Ah, kau mungkin lelah. Hari kelima, Anita mencoba menyapa satpam di gerbang seperti biasa. Selamat pagi, Pak. Satpam itu hanya mengangguk singkat, lalu mengalihkan pandangan. Namun kali ini, ia memberanikan diri bertanya. Pak, rumah di ujung itu, yang paling besar. Dulu siapa yang tinggal di sana sebelum Pak Suryo dan istrinya? Satpam itu terdiam. Matanya menatap Anita tajam. Bu, rumah di ujung itu kosong sejak dulu. Tidak ada yang tinggal di sana. Pohon besar itu bahkan tidak ada rumahnya. Anita terkesiap. Apa, Pak? Pohon besar. Iya, dulu ada rumah di situ. Tapi sudah lama terbakar. Bertahun-tahun lalu. Yang tinggal di situ sudah mati semua.
Anita tertawa kecil, berusaha menutupi kekakuan. Tapi saya kerja di sana, Pak, tiap hari. Satpam itu melangkah menjauh. Maaf, Bu, saya gak mau ikut campur. Hari itu Anita pulang dengan hati yang kacau. Ia berjalan lebih cepat dari biasanya, tak menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa satpam itu salah. Ia melihat rumah itu setiap hari. Ia bekerja di dalamnya, bersih-bersih, bahkan menerima bayaran. Namun malamnya, saat ia membuka dompet untuk mengambil uang pemberian Ibu Suryo, ia terpaku. Amplop yang selama ini ia terima berisi uang kosong. Bukan hanya kosong. Di dalamnya hanya ada daun kering dan serpihan kecil seperti abu kayu. Matanya melebar, tangannya gemetar. Ia membuka semua amplop yang ia simpan. Semua berisi benda aneh, bukan uang. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu rumahnya terdengar. 3 ketukan pelan. Tok tok tok. Anita menoleh ke arah pintu. Namun ketika ia buka, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus, membawa aroma melati yang familiar. Anita mulai menyadari bahwa rumah yang ia kunjungi selama ini mungkin bukan rumah biasa. Mungkin bukan rumah sama sekali. Tapi ia belum tahu kebenaran yang menunggu di balik pintu-pintu tua itu. Dan yang lebih menakutkan, siapa sebenarnya pasangan lansia yang tiap pagi menyambutnya dengan senyum hangat itu? Sudah hampir seminggu Anita bekerja di rumah besar itu. Setiap hari ia datang tepat waktu, pukul 7 pagi, dan pulang sekitar waktu zuhur. Rutinitasnya sederhana, menyapu lantai marmer yang tak pernah benar-benar kotor, mengepel lorong yang tak pernah dilalui banyak orang, membersihkan dapur yang tampaknya tidak pernah benar-benar digunakan. Ia mulai hafal suara langkah Pak Suryo di lantai bawah yang pelan dan teratur, serta gumaman kecil Ibu Suryo yang suka mengulang-ulang doa dengan irama yang aneh. Rumah itu, besar, sunyi, dan dingin, perlahan menjadi bagian dari hidupnya. Dan semua terasa baik-baik saja. Jika saja bukan karena tanda-tanda kecil yang mulai muncul. Pagi itu seperti biasa. Matahari belum naik tinggi. Udara masih mengandung embun tipis. Anita masuk ke kamar mandi untuk membersihkan wastafel dan lantai. Seperti biasa, ia membawa lap dan pembersih. Namun begitu membuka pintu, ia langsung merasa sesuatu yang ganjil. Cermin besar yang menempel di atas wastafel berkabut. Tebal. Anita mengernyit. Ia menoleh ke arah keran air. Tidak ada air panas, hanya keran biasa. Dan ia tidak menggunakan air hangat. Rumah ini bahkan tidak punya pemanas. Dengan ragu, ia mengelap permukaan cermin menggunakan lap basah. Kabutnya hilang sesaat. Namun tak lama kemudian muncul lagi. Seperti napas seseorang sedang menyapu permukaannya dari balik cermin. Anita berhenti sejenak. Hawa dingin menyelimuti tengkuknya. Lalu perlahan, muncul bekas jari-jari kecil di cermin. Seolah ada anak kecil dari balik sana yang menyentuh permukaan kaca. Ia mundur 1 langkah. Jantung berdegup lebih cepat. Tapi detik berikutnya, semuanya kembali normal. Kabut menghilang. Tidak ada bekas tangan. Tidak ada suara. Ah, mungkin efek uap air kemarin. Gumamnya menenangkan diri. Ia memilih diam. Karena ia tahu, kalau ia mulai panik, ia bisa kehilangan pekerjaan. Dan uang yang ia terima setiap siang hari dari Ibu Suryo sangat berarti untuk anak-anaknya. Hari ke-7, tepat saat ia sedang membersihkan ruang keluarga yang berisi rak buku-buku tua dan lampu gantung yang besar, Anita mendengar suara tangisan. Tangisan pelan, lirih, seperti anak kecil yang menangis tanpa suara keras. Tangisan itu berasal dari atas, dari loteng. Padahal rumah ini, menurut pengakuan Ibu Suryo, hanya dihuni 2 orang tua itu. Tidak ada anak, tidak ada cucu, dan Anita juga tidak pernah diizinkan naik ke atas. Tangisan itu terdengar jelas selama beberapa detik, kemudian menghilang seperti tertelan udara. Anita berhenti menyapu. Ia menatap ke langit-langit yang berlapis kayu tua. Tidak ada pintu menuju loteng. Tidak ada tangga tersembunyi. Tapi suara itu nyata. Ia ingin menanyakannya pada Ibu Suryo, tapi langkahnya tertahan.
Suara tangisan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Ishak kecil, sedih, seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Ya Allah, anak siapa itu? Bisik Anita. Tapi lagi-lagi, ia mengabaikannya. Kalau aku tanya, nanti malah disuruh berhenti kerja, pikirnya. Dan uang itu, terlalu besar nilainya untuk sekadar ditukar dengan rasa takut. Hari itu ia sedang membersihkan meja makan. Suara sendok dan piring dari dapur membuatnya yakin Ibu Suryo sedang menyiapkan sesuatu. Tiba-tiba, dari ujung matanya, ia melihat sesosok anak kecil berlari di lorong. Seketika ia berhenti. Anak itu, bayangannya hanya tampak sekilas. Tapi jelas, tubuh kecil, rambut sebahu, mengenakan pakaian lusuh berwarna abu-abu. Ia berlari dari arah dapur ke ruang tengah. Kaki telanjangnya menapak lantai tanpa suara. Anita meletakkan lap di meja. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengikuti arah gerakan anak itu. Lorong sepi. Tidak ada siapa-siapa. Pintu kamar semua tertutup. "Halo, Nak, siapa tadi?" katanya pelan. Tidak ada jawaban. Anita membuka satu pintu. Kosong. Lalu pintu kedua. Kosong juga. Semua kamar tidak menunjukkan tanda-tanda dihuni oleh anak-anak. Tapi ia yakin dengan apa yang ia lihat. Bukan bayangan. Bukan halusinasi. Itu anak kecil sungguhan. Dan untuk sesaat, ketika ia membuka kamar yang terakhir, ia mencium aroma melati basah, tajam dan menusuk. Setiap hari, ketika waktu zuhur tiba, Ibu Suryo menyerahkan amplop coklat berisi uang tunai. 3 lembar 50 ribuan. Kadang diselipkan uang lebih. Uang itu terasa sangat nyata di tangan. Anita bahkan sudah mulai bisa menyisihkan untuk kebutuhan anak-anak. Membeli telur, memperbaiki sandal Farel, dan membayar tunggakan SPP si kembar. Saat menerima amplop itu, tangan Ibu Suryo kadang terasa dingin seperti batu es. Dan matanya, entah kenapa, tampak semakin dalam dari hari ke hari. Tapi setiap kali Anita ingin mengajukan pertanyaan, atau membicarakan hal-hal aneh yang ia alami, bibirnya seakan terkunci. Tugasku cuma bersih-bersih dan masak, pikirnya. Uang ini halal. Mereka baik. Tidak ada yang menyuruhku melakukan hal aneh. Tapi batinnya tak pernah benar-benar tenang. Saat kembali dari bekerja, Anita kadang melewati warung kecil milik Bu Minah. Beberapa kali ia coba menyapa, tapi Bu Minah hanya tersenyum kaku. Pernah suatu hari, ia mendengar 2 ibu-ibu bergosip di belakang warung. Itu yang kerja di rumah ujung, ya? Iya, kasihan, gak ada yang kasih tahu dia. Tapi, ngapain juga bilang? Nanti dia kabur. Padahal baru seminggu kerja. Saat itu Anita pura-pura tidak mendengar. Hari ke-9, Anita membersihkan kamar mandi lagi. Cermin besar di atas wastafel kini tidak hanya berkabut, tapi retak di bagian tengahnya. Retakan halus seperti jaring laba-laba. Namun di tengah-tengahnya ada satu titik hitam, seperti lubang yang menganga. Saat Anita menatapnya, ia melihat bayangan dirinya sendiri tersenyum, tapi tubuhnya diam. Bayangannya bergerak lebih dulu. Matanya melirik ke kiri padahal Anita tak bergerak. Tangannya mengangkat meski tangan Anita tetap memegang lap. Ia menjatuhkan botol pembersih. Suara botol memantul ke ubin menggema, memecah keheningan. Ketika ia menatap kembali ke cermin, semuanya normal. Retakannya hilang. Kabutnya tidak ada. Bayangannya sesuai. Namun dalam benaknya, ia tahu, dirinya sudah melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Malam harinya, di rumah, ia duduk sendiri di atas kasur tipis, menatap tumpukan uang yang disimpan di kaleng biskuit. Anak-anak sudah tertidur. Wajah mereka damai. Tak tahu bahwa ibu mereka mungkin bekerja di tempat yang bukan semestinya. Anita menggenggam kaleng itu erat. Air matanya jatuh pelan. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini bukan tempat yang benar, beri aku petunjuk. Tapi malam itu tidak membawa petunjuk. Hanya mimpi aneh. Tentang anak kecil berlari dalam lorong rumah besar, dikejar suara isak tangis yang tak kunjung berhenti. Hari itu,
Langit masih gelap meski jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Gerimis kecil jatuh dari langit, seperti bisikan halus yang menyapu atap-atap rumah. Di dalam rumah kecilnya, Anita sibuk menyiapkan bekal seadanya untuk anak-anak. Bubur encer dan teh manis hangat, tanpa gula yang cukup. Namun sesuatu dalam dirinya mulai terasa berbeda. Bukan hanya rasa lelah yang menumpuk, tapi seperti ada yang terkuras perlahan dari tubuh dan pikirannya. Hari-hari terakhir, kepalanya sering terasa berat, dan waktu mulai terasa aneh. Pagi itu, seperti biasa, Anita berangkat ke rumah besar di ujung klaster. Ia berjalan menyusuri jalanan kompleks dengan langkah mantap. Namun begitu melewati gerbang besi tua dan pohon besar yang tumbuh di dekatnya, ia merasa seperti melewati kabut yang tak terlihat. Setelah mengetuk pintu dan disambut oleh Ibu Suryo, hari kerjanya dimulai. Ia menyapu lantai, mengepel lorong, membersihkan dapur, dan mengecek jendela-jendela. Ia sempat duduk sebentar di ruang tengah karena merasa sedikit pusing. Lalu Ibu Suryo memanggilnya untuk membantu memotong sayur. Semua terasa seperti pekerjaan biasa. Tidak ada suara tangisan anak hari itu. Tidak ada kabut di cermin. Tidak ada bayangan anak kecil. Namun begitu ia selesai, ia menatap jam dinding besar di ruang tamu. Jarumnya menunjukkan pukul 11.30. Seharusnya ia masih punya waktu sekitar 1 jam sebelum pulang. Tapi saat ia keluar rumah dan berjalan menuju jalan kompleks, ia merasakan ada yang aneh. Matahari sudah sangat condong ke barat. Langit berwarna oranye kemerahan. Udara terasa dingin. Dan ketika ia tiba di rumah, adzan maghrib berkumandang. "Apa ibu kerja lembur sekarang?" tanya Farel, sulungnya, sambil membuka buku PR. "Enggak, Mas. Ibu cuma telat dikit tadi." "Tapi ibu kan bilang kerja sampai duhur." "Ini ibu pulang waktu maghrib," kata si kembar hampir bersamaan. Anita terdiam. Ia ingin menjelaskan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana menjelaskan bahwa ia merasa hanya berada di rumah itu selama 4 jam? Tapi waktu di luar telah berlalu 10 jam? Ia hanya berkata, "Mungkin jam di rumah itu rusak. Nanti ibu cek besok." Namun ini bukan pertama kali. Ini hari ketiga waktu terasa lari saat ia bekerja. Dan malam itu, saat ia tertidur, mimpinya kembali dipenuhi oleh suara-suara berbisik, langkah kaki kecil, dan lorong panjang yang tak berujung. Anita mulai berubah. Ia tak menyadarinya sepenuhnya. Tapi anak-anak dan tetangganya mulai melihat. Matanya sering kosong. Ia suka berdiri di depan rumah tanpa tujuan. Kadang ia berbicara sendiri. Suaranya sangat pelan, seolah menjawab seseorang yang tidak ada. Ia juga mulai menyendiri. Tak lagi banyak bicara dengan ibu-ibu tetangga. Bahkan ketika Desi, temannya yang memberi informasi pekerjaan itu, menelpon, Anita hanya menjawab singkat dan gugup. "Aku sibuk, Des. Besok-besok aja ya," ujarnya. Padahal malam itu ia hanya duduk diam di ruang tamu sambil memandangi uang di dalam amplop yang makin hari makin tampak pudar. Warna merah muda uang itu tampak memucat. Bahkan di salah satu lembar, gambar Soekarno-Hatta terlihat seperti kabur. Namun ia tetap menyimpannya. Menolak mengaku bahwa ada sesuatu yang ganjil. Ibu Sri, tetangga sebelah rumah Anita, adalah orang yang paling vokal. "Bu, kemarin saya lihat sampai jam 3 sore. Bu Anita belum pulang," katanya pada suaminya suatu malam. "Iya. Dan anehnya lagi, dia jalan sendirian tiap pagi. Tapi bukan ke arah klaster tempat Bu Desi tinggal." "Terus kemana?" "Ke ujung gang. Ke arah pohon besar itu." Mereka saling memandang. Di desa mereka, pohon besar itu bukan tempat sembarangan. Banyak cerita beredar sejak dulu, tentang rumah tua yang terbakar di masa lalu, tentang pasangan lansia yang katanya meninggal bersama di dalam rumah yang sekarang sudah tak ada. Tapi entah bagaimana, Anita tampaknya selalu melangkah ke arah yang sama setiap pagi. Dan kembali saat matahari hampir tenggelam. Hari ke-11. Anita datang lebih awal dari biasanya. Ia tiba di rumah itu pukul 6.40. Saat masuk, seperti biasa, disambut oleh Ibu Suryo yang tampak semakin tua dari hari ke hari.
Wajahnya keriput, kulitnya pucat, namun senyumnya tetap ada. Kau datang lebih cepat. Enduk. Bagus. Hari ini banyak debu, katanya pelan. Anita mengangguk. Ia mulai bekerja seperti biasa. Namun kali ini, ia membawa jam tangan kecil yang dipinjam dari anaknya. Ia ingin menguji perasaannya, mengukur waktu sendiri. Ia mencatat pukul 7 saat mulai mengepel. Namun ketika ia merasa baru bekerja sebentar, mungkin 2 jam, ia melihat jam tangannya lagi. Sudah pukul 16.25. Anita terdiam di tengah ruang keluarga. Tangan gemetarnya menjatuhkan lap yang ia pegang. Tidak mungkin. Ia merasa tubuhnya lemas. Waktu di rumah ini tidak berjalan seperti di luar. Di sini, waktu melambat untuk pikirannya, tapi melesat di dunia luar. Panik dan bingung, ia mencari Ibu Suryo untuk berpamitan pulang. Namun wanita tua itu sedang duduk di kursi goyang, menatap Anita dengan senyum aneh. Waktu memang suka bermain, Enduk, tapi jangan khawatir. Kau akan terbiasa. Pagi itu langit cerah. Matahari menyelinap lembut di sela dedaunan pohon kelapa. Di pasar desa, aktivitas sudah mulai ramai. Pedagang sayur membuka lapak, penjual ikan sibuk menata hasil tangkapan, dan aroma bumbu dapur menyatu dengan bau amis dan keringat para penjual yang berteriak menawarkan dagangan. Anita berdiri di depan lapak cabai. Tangan kirinya menggenggam plastik kosong, tapi pikirannya entah kemana. Matanya sayu. Langkahnya lesu. Ia bahkan lupa untuk menawar. Hanya menatap seikat sayur kangkung layu yang entah kenapa mengingatkannya pada amplop kosong yang ia terima kemarin. Aku harus berhenti, gumamnya dalam hati. Rumah itu tidak wajar. Namun saat ia membalikkan badan, suara yang sangat familiar menghentikannya. Anita. Suara itu menembus lamunan, membawa serta kilasan wajah dari masa lalu. Ia menoleh. Desi, teman lama yang pernah menyelamatkan harinya dengan tawaran pekerjaan. Wajah Desi tampak cemas, tidak seperti biasanya yang ceria. Ia menghampiri Anita dan langsung menggenggam bahunya. Ya Allah, akhirnya ketemu juga. Kamu kemana aja, sih? Anita kebingungan. Aku tiap hari kerja di tempat yang kamu bilang itu. Des. Desi memutar wajah, menatap Anita penuh bingung. Kerja? Kamu belum pernah datang. Nit, aku tunggu kabar. Tapi kamu gak ngasih kabar. Keluarga lansia itu udah seminggu nanyain calon art yang aku janjikan. Tapi kamu gak pernah muncul. Anita terdiam. Hatinya mencelos. Apa maksudmu, Des? Aku kerja tiap hari. Mulai hari pertama kita ketemu itu. Aku bersih-bersih, masak, bahkan dikasih uang harian. Desi menatapnya dengan alis terangkat tinggi. Anita, keluarga lansia yang aku maksud tinggal di klaster Tirta Asri, bukan di ujung perumahan tempat kamu bilang itu. Dunia Anita seakan berhenti berputar. Tapi aku kesana tiap hari, Des. Rumah besar di ujung klaster. Ada Ibu Suryo dan Pak Suryo. Mereka baik, walau aneh. Desi menggeleng pelan. Nit, rumah di ujung klaster itu, gak ada. Cuma ada pohon besar. Dulu katanya ada rumah, tapi kebakaran. Gak ada yang berani bangun apapun di sana lagi. Anita melangkah mundur. Kepalanya berdenyut hebat. Tangan dan kakinya mulai gemetar. Ia merasa seperti tenggelam dalam air es, dingin dan sesak. Wajah Ibu Suryo. Kursi goyang. Suara sendok beradu dengan piring. Tangisan anak-anak dari loteng. Kabut di cermin. Semua berkelebat dalam pikirannya. Dan amplop. Tadi pagi, ia mencoba menukar salah satu lembar uang dari amplop itu di warung. Tapi Bumina hanya tertawa kecut. Nita, ini daun kering. Kamu ngelucu ya? Katanya sambil mengembalikan amplop itu. Anita tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kaku dan bergegas pergi. Kini, dengan Desi di depannya, semua mulai masuk akal, dan itu justru membuat segalanya lebih menyeramkan. Kalau rumah itu tidak pernah ada, selama ini aku kemana? Siang itu juga,
Desi memaksa Anita untuk ikut ke klaster Tirta Asri, tempat keluarga lansia yang sebenarnya membutuhkan asisten rumah tangga. Rumahnya nyaman, kecil tapi bersih. Pasangan lansia yang tinggal di sana menyambut hangat. Mereka bahkan menyiapkan kamar untuk Art yang belum juga datang. Kami pikir Bu Desi bercanda. Tapi ya sudah, mungkin jodohnya bukan di sini, kata si ibu sambil tersenyum. Desi menatap Anita. Ini rumahnya, Nit, yang aku ceritakan minggu lalu. Anita hanya mengangguk pelan. Wajahnya pucat. Dunia di sekelilingnya mulai terasa asing. Lalu rumah mewah itu, siapa pemiliknya? Siapa yang aku bantu selama ini? Siapa yang memberiku uang, yang ternyata cuma daun dan debu? Sore menjelang. Langit berwarna keemasan saat matahari mulai condong ke barat. Anita berjalan sendiri ke arah klaster tempat ia biasa bekerja. Langkahnya berat, tapi ia tahu ia harus melihatnya sekali lagi. Ia melewati rumah-rumah modern yang mulai familiar, lalu sampai di ujung klaster. Udara di sana lebih lembab. Seperti selalu basah meski tidak hujan. Rumput di sepanjang pagar tampak lebih tinggi dan liar. Dan di ujung jalan tidak ada rumah. Hanya sebuah pohon besar, berdiri angkuh dengan akar menggembur di permukaan tanah. Batangnya besar, gelap, dan sedikit melengkung. Cabang-cabangnya menjulang seperti tangan yang mencakar langit. Tidak ada rumah berlantai 2. Tidak ada pagar besi. Tidak ada suara dari dalam. Hanya desiran angin dan suara langkah kering di dedaunan. Anita mendekat. Hatinya berdegup kencang. Di bawah pohon itu, ada kursi goyang tua yang tampak lapuk dan berdebu. Persis seperti yang biasa digunakan Pak Suryo. Ia menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat angin bertiup lebih kencang, suara perempuan tua terdengar samar dari balik pohon. Enduk, besok datang lebih pagi. Ya, kami masih butuh bantuanmu. Anita menjerit dan berlari. Air matanya tumpah. Ia tidak menoleh ke belakang. Di rumah, ia mengunci semua pintu dan jendela. Anak-anak tidur lebih awal karena kecapean bermain. Tapi Anita tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, memeluk lutut, menatap kaleng biskuit berisi uang, yang kini hanya tinggal segenggam daun-daun kering dan potongan plastik tak berarti. Tangannya gemetar saat ia menuangkan isi kaleng itu ke lantai. Di antara daun dan serpihan abu, ada potongan kecil kertas, lusuh dan mulai lapuk. Ia ambil dan buka perlahan. Tulisan tangan yang pudar terbaca samar. Terima kasih sudah membantu kami. Enduk, rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Tiba-tiba, ketukan terdengar dari pintu depan. Tok tok tok. Lambat, pelan, lalu senyap. Anita memejamkan mata. Napasnya tercekat. Ia tidak berani membuka. Senja mulai merayap ketika Anita kembali ke klaster tempat ia selama seminggu bekerja. Atau ia kira telah bekerja. Langkahnya pelan. Hati di dadanya bergemuruh seperti genderang perang. Desi sudah memperingatkan. Satpam juga tak pernah melihatnya masuk ke rumah siapapun. Dan kini, hanya ada satu cara untuk memastikan. Ia harus melihat sendiri. Ia mengenakan jaket lusuh. Wajahnya tanpa riasan. Di tangan kirinya, ia menggenggam dompet kecil yang sudah mulai usang. Dompet tempat ia menyimpan uang harian yang selama ini ia terima dari sepasang lansia misterius. Tapi ia belum berani membukanya. Belum sanggup. Jalan menuju ujung klaster terasa lebih sepi dari biasanya. Bahkan anjing-anjing milik warga yang biasa menggonggong dari balik pagar kini hanya diam, memandangi Anita dengan tatapan kosong. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih aneh. Aroma melati yang lembab dan menyengat. Dan akhirnya, tibalah ia di ujung jalan. Di hadapannya hanya berdiri sebatang pohon besar tua, menjulang tinggi dengan batang yang tebal dan akar mencuat dari tanah seperti cakar monster tua. Pohon itu tampak hidup, bukan sekadar tumbuhan, tapi seperti makhluk yang mengawasi, bernafas, dan menanti. Tidak ada rumah besar berlantai 2. Tidak ada pagar besi hitam. Tidak ada jalan masuk berubin. Tidak ada jendela. Tidak ada pintu. Anita berdiri terpaku. Tenggorokannya kering.
Jari-jarinya mengepal. "Tidak mungkin," bisiknya. "Aku kesini setiap hari. Aku masuk ke dalam rumah, aku menyapu lantainya, aku memasak di dapurnya." Namun semua itu kini hanya tinggal ingatan yang mulai kabur. Langkahnya maju perlahan. Ia mendekati pohon besar itu. Ada sesuatu di bawahnya, kursi goyang tua, sama persis dengan yang biasa diduduki Pak Suryo. Kini, kursi itu retak dan berdebu, nyaris tumbang dimakan usia. Lalu matanya menangkap sesuatu di akar pohon. Kain putih sobek, seperti sisa seragam kerja yang pernah ia kenakan saat mulai bekerja di rumah itu. Di ujung kain itu ada bekas darah kecoklatan, kering dan menyatu dengan tanah. Nafas Anita tercekat. Ia mundur satu langkah, lalu dua. Tangannya gemetar saat membuka dompet tua yang sejak tadi ia genggam. Satu persatu isi dompet dikeluarkan. Tidak ada lembaran uang merah muda. Tidak ada selembar pun pecahan 50.000. Sebaliknya, di dalam dompet itu kini hanya ada daun kering yang rapuh dan hancur saat disentuh, pecahan kaca kecil seperti dari cermin yang pecah, dan selembar kertas lusuh yang telah retak di ujung-ujungnya. Anita membuka kertas itu pelan. Ada tulisan tangan di sana. Hurufnya seperti ditulis dengan darah yang mulai mengering. "Jangan tinggalkan kami. Kami masih butuh bantuannya." Enduk. Tangan Anita bergetar hebat. Kertas itu jatuh tertiup angin, melayang ke arah pohon, lalu tersangkut di akar. Saat ia menatap kembali ke arah pohon, bayangan dua sosok samar tampak berdiri di antara akar yang menonjol. Tinggi, kurus, rambut mereka memutih dan bergoyang tertiup angin, namun wajahnya tak jelas. Seperti asap yang membentuk raut muka. Mata mereka menatap langsung ke arah Anita. Anita terduduk di tanah, menutup wajah dengan kedua tangannya. Semua kejadian selama 7 hari itu berkelebat di benaknya. Cermin kamar mandi yang selalu berkabut, meski tidak ada air panas. Anak kecil yang berlari di lorong, tak pernah ia temui lagi. Tangisan dari atas plafon, yang tak pernah ia temukan sumbernya. Amplop harian yang ternyata hanya berisi daun dan abu. Jam yang bergerak aneh. Waktu yang menghilang begitu saja. Pohon ini, yang kini berdiri di tempat rumah megah itu dulu tampak. Ia merasa seperti gila. Tapi semuanya terlalu nyata untuk dianggap mimpi. Kalau ini mimpi, kenapa aku bisa mencium baunya? Kenapa aku bisa lelah sepulang kerja? Kenapa mereka begitu nyata? Anita menunduk, menangis dalam diam. Malam itu, ia kembali ke rumah dalam keadaan tubuh lemas dan pikiran kacau. Anak-anak menyambut dengan wajah cemas, tapi Anita hanya berkata, "Ibu capek, ibu mau tidur lebih dulu malam ini." Di kamar, ia langsung berbaring, pikirannya berat, matanya panas, dan tubuhnya terasa ringan seperti akan melayang. Ia pun tertidur dengan cepat. Dan malam itu, mimpi itu datang. Ia berdiri di lorong panjang, lorong rumah besar itu, yang kini tampak membusuk, dindingnya penuh jamur, dan lampu-lampunya berkedip-kedip. Lantai marmernya retak dan basah. Dari ujung lorong, dua sosok berjalan pelan ke arahnya, Pak Suryo dan Ibu Suryo. Tapi wajah mereka kini telah berubah. Kulit mereka mengelupas, sebagian dagingnya menggantung. Mata mereka putih, kosong, bau busuk tercium begitu kuat, seperti mayat yang dikubur setengah matang. Suara langkah kaki mereka menimbulkan bunyi klek, klek, krek. Namun senyuman mereka masih sama. Mengerikan. Ibu Suryo membuka mulutnya, berbicara dengan suara serak dan bergaung. "Enduk, kenapa tidak datang lagi? Kami masih butuh bantuannya, banyak debu, dapur kotor, anak-anak lapar." Pak Suryo menyambung, suaranya dalam dan berat. "Kau belum selesai, Anita. Jangan tinggalkan kami." Mereka mendekat, tangan-tangan keriputnya terulur, hendak menggenggam Anita. Anita berteriak, berlari, mencoba membuka pintu-pintu di sepanjang lorong. Semua terkunci. Satu-satunya pintu yang terbuka adalah pintu kecil di bawah tangga, menuju ruang sempit yang dipenuhi boneka tua dan kerangka anak-anak kecil yang berjejal di pojokan. Ia jatuh ke dalam kegelapan.
dan terbangun dengan nafas terengah-engah. Wajah basah oleh air mata dan keringat dingin. Anita tidak langsung bangun dari kasurnya. Ia menatap langit-langit rumahnya yang retak, sambil menggenggam tangan anak bungsunya yang entah sejak kapan memeluknya erat. "Bu," anak itu berkata lirih. "Apa, nak? Tadi malam ibu mimpi, ya?" "Iya. Di mimpi ibu ada kakek dan nenek." Anita menatapnya, kaget. "Dari mana kamu tahu?" Anak itu menunduk. "Mereka berdiri di depan pintu tadi malam. Aku lihat dari jendela, tapi aku gak berani ngomong." Pagi itu, langit menggantung berat, mendung seperti tirai gelap yang enggan beranjak. Anita berdiri di depan meja kecil di ruang tengah rumahnya. Di atas meja, terhampar benda-benda yang dulu selalu ia bawa saat bekerja di rumah besar itu, yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Seragam kerja berwarna krem yang mulai lapuk dan berbau tanah. Lem tangan yang sudah mengeras. Lengket seperti habis digunakan di tempat yang berjamur. Satu amplop terakhir berisi serpihan kaca dan daun kering. Dan selembar kertas lusuh dengan tulisan merah samar. "Kami masih menunggumu." Anita menarik napas panjang. Air matanya menetes. Bukan karena takut, tapi karena beban yang begitu panjang terasa hampir mencapai puncaknya. Ini harus dihentikan. Hari ini, semua harus berakhir. Ia masukkan barang-barang itu ke dalam tas kain tua. Ia peluk anak-anaknya, menitipkan mereka kepada Busri, tetangga sebelah, dan mengatakan ia akan pergi sebentar. Ketika anak bungsunya bertanya dengan polos, "Ibu mau ke rumah kakek nenek lagi?" Anita hanya tersenyum samar dan mengusap rambutnya. Langkah Anita menyusuri jalan klaster terasa berbeda kali ini. Tidak ada keraguan, tidak ada kepanikan, hanya keyakinan, hanya tekad. Ia berhenti di depan pohon besar itu, yang berdiri seperti penjaga waktu. Kali ini, ia memperhatikan lebih seksama. Kulit batangnya tidak hanya retak dan tua. Ada bekas hitam gosong di bagian dasarnya, dan beberapa bagian akarnya tampak hangus, seperti pernah terbakar. Di dekat akar pohon, kursi goyang tua masih berdiri, kini dipenuhi sarang laba-laba dan dedaunan mati. Tapi Anita tahu, tempat ini masih hidup. Ia duduk bersila di hadapan pohon itu, membuka tas, dan mengeluarkan semua benda. Lalu ia menaburkan minyak tanah yang dibawanya dalam botol plastik. Namun sebelum api dinyalakan, suara dari belakangnya membuatnya menoleh. Seorang lelaki tua dengan tongkat berdiri tak jauh dari pohon. Wajahnya tirus, rambutnya putih panjang, dan matanya teduh namun tajam seperti menyimpan masa lalu yang berat. "Aku sudah mendengar apa yang terjadi padamu, Enduk," katanya pelan. Anita berdiri. "Embah, Anda siapa?" "Aku dulu penjaga lahan ini. Sebelum kompleks ini dibangun, tempat ini adalah tanah angker. Warga dulu menyebutnya Petilasan Genta Merah." Petilasan, tempat bekas kejadian tragis. Dulu, semasa kolonial, di sini berdiri rumah besar milik seorang Belanda kaya. Ia punya 2 pembantu setia, sepasang suami istri tua, penjaga rumah sekaligus pengasuh cucunya. Tapi saat perang meletus dan rumah itu terbakar oleh rakyat yang memberontak, pasangan itu dikurung di bawah rumah, di bawah pohon ini. Mereka ikut terbakar hidup-hidup. Anita menutup mulutnya. Ia bisa merasakan napasnya tercekat. Mereka meninggal dengan dendam yang tak sempat dilepaskan. Sejak itu, banyak kejadian ganjil. Siapapun yang datang ke tempat ini dengan hati berat dan niat tulus, terutama wanita, bisa terjerat oleh panggilan mereka. Panggilan. Mereka mencari yang bisa menggantikan posisi mereka. Yang bisa bersih-bersih, layani rumah yang sudah tidak ada. Mereka ingin asisten rumah tangga selamanya. Anita gemetar, tapi ia tidak mundur. Ia melihat tas kainnya, lalu menoleh ke sesepuh. Bisa saya bebaskan diri?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Bakar semua yang kau bawa. Jangan tinggalkan satu pun. Lalu baca ini."
Ia menyerahkan selembar kertas kecil bertuliskan aksara Jawa kuno dan Latin. Layang roso, bali marang papanmu. Sing urip wis mbebas, sing mati wis ngelampah. Ojo maneh enjiret jiwa resah. Rasa yang tersesat, kembalilah ke tempatmu. Yang hidup telah lepas, yang mati telah berjalan. Jangan lagi jerat jiwa yang resah. Anita meneteskan air mata. Ia menyiram barang-barang itu dengan minyak tanah, menyalakan korek api, dan melemparnya ke tumpukan barang di bawah pohon. Api menyala cepat, membakar kain, lem tangan, dan amplop. Suara berdesis terdengar pelan, seperti suara bisikan jauh dari dasar tanah. Saat api mulai padam, langit mendung tiba-tiba terbuka sedikit. Sepotong sinar mentari menyusup di sela awan. Anita membacakan doa dari kertas itu sambil memejamkan mata. Udara di sekelilingnya bergetar pelan. Akar pohon mengeluarkan suara retak samar. Selesai, bisik Anita. Hari itu Anita pulang dengan tubuh lelah, tapi jiwanya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia kembali ke rumah, mendapati anak-anaknya bermain di halaman bersama anak-anak tetangga. Suasana seperti kembali normal. Bu Sri menyambutnya dengan senyum lega. "Kamu baik-baik saja, Enduk?" Anita mengangguk. "Insya Allah, Bu. Sudah selesai semuanya." Malam itu, ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi terbangun di lorong gelap, tidak lagi mendengar bisikan, atau melihat sosok tua dengan wajah busuk. Namun, menjelang tengah malam, suara kecil terdengar dari kamar anaknya. Pagi hari, Anita sedang menyiapkan sarapan. Si bungsu duduk di lantai, memainkan balok-balok kayu mainannya. Anita tersenyum melihatnya. "Nak, semalam tidur nyenyak?" Anak itu mengangguk, tapi kemudian berkata pelan, "Tadi malam kakek dan nenek dari rumah besar datang, Bu." Anita langsung berhenti mengaduk nasi. "Apa?" Mereka berdiri di pintu kamar. Mereka bilang mereka tidak marah. Mereka cuma sedih. Mereka bilang rumah mereka kosong lagi. Anita menggigit bibir. Tangan gemetar. "Terus kamu bilang apa?" Anak itu tersenyum polos. "Aku bilang jangan sedih. Aku bisa main sama mereka kalau ibu capek." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.